Masyaallah hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat ini, di dalam khutbah yang maksimal diperkenankan 20 menit sesuai peraturan pemerintah di masa pandemi Covid-19, khatib akan menyampaikan beberapa poin terkait puasa, hikmah dari puasa pasca Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tadi malam ketika takbir berkumandang, itu adalah tanda perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana amal ibadah kita dikali lipatkan. Ketika kita beribadah di bulan biasa hanya dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'asri amthaliha. Tapi ketika di bulan Ramadan, ma'asyiral hadirin, dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila 700 dhifin, hingga 700 kali lipat. Allah yudha'afu liman yasha, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Untuk itulah selayaknya kita bersedih ketika kita berpisah dengan Ramadan, karena tidak ada yang jaminan, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjaminkan diri ini bisa kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Entah mungkin ajal terlebih dahulu menjemput kita, tapi semoga kita semua dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa kembali bertemu dengan Ramadan yang mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selama di bulan Ramadan, ma'asyiral hadirin, kita mungkin di antara kita ada sebagian besar yang tentunya meningkatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bulan biasa mungkin tidak nampak di dalam masjid, tapi ketika bulan Ramadan, alhamdulillah banyak yang datang sholat berjamaah di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita banyak beribadah, maka saat inilah momentum untuk melaksanakan pendidikan kita selama di bulan Ramadan. Karena pendidikan di bulan Ramadan semata Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan derajat kita, rabbud darajah, dari misalkan dari al-ghafilin, dari orang-orang yang lalai, ataupun dari orang-orang yang mukmin muslim biasa menjadi al-muttaqin. Di antara hikmah dari bulan Ramadan, Allah sengaja mendidik kita agar derajat kita naik menjadi derajat orang-orang bertakwa. Di mana sudah bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan surga. Untuk itulah ma'asyiral hadirin, setelah Ramadan berlalu ini, sekaranglah manifestasi pendidikan, syahrul tarbiyah. Ramadan adalah pendidikan. Jika pada sesudah Ramadan kita masih istiqomah sama seperti ibadah kita di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dunia dan akhirat kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-Fussilat, Quran surat Fussilat ayat 30. Ketika kita istiqomah beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan perlindungannya kepada kita. Dengan cara apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah senantiasa menurunkan para malaikat untuk melindungi orang-orang yang istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah kelak dalam kehidupannya tidak akan mengalami rasa takut, tidak akan mengalami rasa sedih apapun yang terjadi kepada dirinya, karena dilandaskan iman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Apapun yang kita alami di dunia semata-mata telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah berbahagialah bagi orang yang istiqomah di dalam ibadah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral hadirin, selama bulan Ramadan kita beribadah bukan saja ibadah formal, tapi kita juga beribadah sosial. Karena di dalam Islam terkadang ibadah sosial lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah formal pada kondisi tertentu. Walaupun tidak dalam seluruh kondisi, tapi pada kondisi tertentu, ketika Rasulullah SAW ditanya, hadisnya dari
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah?" Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah di antara manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Ini adalah ibadah sosial, ma'asyiral hadirin. Lantas hadis tersebut dilanjutkan. Lantas perbuatan apa ya Rasulullah? Perbuatan apa yang menyebabkan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya diantaranya 3. Yang pertama, sururun tudkhilahu 'ala muslim. Kebahagiaan yang kita berikan kepada orang muslim. Yang kedua, taksibu anhu kurbatan, atau meringankan beban kesulitan orang lain. Itu termasuk amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anhu dainan, kata Rasul, atau melunasi hutang orang lain, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tak sanggup melunasi, maka ketika ada orang lain yang berhutang, berilah keringanan kepada orang tersebut jika memang belum sanggup membayar hutang. Dan yang terakhir adalah tatruddu anhu ju'an. Ketika ada tetangga kita, ada saudara kita yang kelaparan, di sanalah fungsi kita untuk memberikan makanan terhadap tetangga atau saudara kita yang kelaparan. Itu sekali lagi adalah ibadah sosial. Ibadah formal bisa kita lakukan dengan sholat. Sholat manfaatnya diantaranya untuk diri kita sendiri. Tapi ketika ibadah sosial, kita menolong orang lain, melunasi orang lain, mengangkat beban atau kesulitan orang lain, maka ada manfaat tersendiri dari diri kita kepada orang lain. Maka disitulah letak anfa'uhum linnas. Orang yang paling memberikan manfaat terhadap manusia, itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Puasa sepanjang bulan Ramadan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita. Karena puasa, ma'asyiral hadirin, mendidik kita secara individu, secara internal, dan mendidik kita secara eksternal. Ke dalam kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk rabbud darajat, menaikkan derajat kita dari derajat orang-orang yang lalai atau dari derajat orang mukmin biasa saja menjadi derajat orang yang bertakwa. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa. Tapi selain itu, ma'asyiral hadirin, ada efek atau ada yang seharusnya didapatkan dari diri kita usai melaksanakan ibadah puasa, yaitu apa? Taksirus sholawah. Kenapa harus taksirus sholawah? Usai kita menjalankan ibadah puasa, seharusnya kita memperbanyak sedekah, memperbanyak menolong orang lain. Masih kita ingat mungkin terakhir kemarin, kita tentu merasakan betapa sulitnya kita mengalami rasa lapar, betapa sulitnya kita mengalami rasa haus. Padahal itu hanya 1 bulan, ma'asyiral hadirin. Bisa kita bayangkan jika seandainya di samping kita atau jika seandainya di suatu tempat ada saudara kita sesama muslim yang mengalami kelaparan dan kehausan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setiap bulan, setiap tahun mereka kelaparan karena kesulitan tingkat ekonomi, karena tidak sanggup membeli makanan. Maka disitulah fungsi puasa. Seharusnya menurut seorang ulama, seharusnya bahwa puasa itu li'anna shaim, karena sesungguhnya shaim idza jaa, orang puasa itu ketika merasakan lapar, idza jaa tadzakkara ma 'indahu minal ju', seharusnya mengingatkan diri sendiri bahwa lapar itu sangat sulit, bahwa lapar itu sangat menyiksa. Nah, untuk itulah fahathahu dzalika ala it'amil jari. Seharusnya orang yang puasa karena sudah mengalami lapar, sudah mengalami haus, maka seharusnya di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya dia lebih tahu kesulitan orang lain karena dia sudah mengalami kesulitan. Hidup menderita atau penderitaan itu bisa melahirkan 2 sifat, ma'asyiral hadirin.
Jika tidak dilandasi dengan iman, hidup menderita. Misalkan kita ditakdirkan miskin oleh Allah, dia hidup menderita tapi tidak dilandasi dengan iman. Suatu saat dia ditakdirkan oleh Allah hidup menjadi orang kaya, maka dia akan menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, atau yang diistilahkan oleh orang Belandongan OKB, orang kaya baru, yang tadinya miskin kemudian jadi kaya karena tidak dilandasi dengan iman. Justru dia akan egois, mementingkan diri sendiri, serakah karena takut dia akan jatuh kembali miskin. Tapi ketika penderitaan itu dibarengi dengan iman, makanya dalam puasa ada hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini fungsi iman. Menderita dibarengi dengan iman, maka ketika kemiskinannya diangkat oleh Allah, ditakdirkan dia menjadi orang kaya, bukan egoisme yang muncul, tetapi justru sifat kedermawanan, karena dia sudah merasakan bagaimana sulitnya hidup miskin, bagaimana sulitnya hidup fakir, bagaimana sulitnya kelaparan dan rasa haus yang menyiksa. Untuk itu ma'asyiral hadirin, penderitaan itu harus sejatinya dibarengi dengan yang namanya iman. Karena ketika kita diberikan kemuliaan, kekayaan oleh Allah, justru kekayaan itu digunakan untuk membantu orang lain, untuk diberikan bantuan kepada orang lain apapun bentuknya sesuai batas kemampuan kita. Ma'asyiral hadirin, di dalam khutbah yang singkat ini khatib mengajak yang pertama, mudah-mudahan dengan adanya ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin, kita semakin istiqomah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya ini untuk menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, semoga setelah kita mengalami rasa lapar dan haus, kita semakin peka terhadap saudara kita yang membutuhkan. Untuk itu DKI Masjid Jami'ah Dakwah memberikan atau membuat program yang memancing dermawan-dermawan baru di masjid. Di antaranya dengan berbagi setiap bulan Ramadan. Ada tradisi berbagi sejak 2018, itu datang dari para dermawan-dermawan. Dan semoga tahun berikutnya